Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala jadikan aktivitas kita, bekerja kita bernilai keberkahan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal yang terbaik di sisinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu riwayat yang sahih diceritakan dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam satu kesempatan sahabat yang mulia ini, sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah bulan Sya'ban. Maka beliau, baginda Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfalu anhun nas." Itu adalah merupakan bulan yang terkadang dilalaikan oleh sebagian manusia. Wa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban, sabda beliau, adalah bulan diangkatnya amal-amal kebaikan kepada Allah Ta'ala yang merupakan Rabb semesta alam. Riwayat yang mulia ini atau kisah yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita semua tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban. Nah, sehingga Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama-ulama yang lainnya mengajarkan kepada kita semua doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad, ya. Jadi kalau kita cek hadisnya berada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasul? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan keberkahan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi minimal persiapan menuju Ramadan itu, kalau Rasul mengajarkan dari doa tadi, berarti dimulai dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada satu perumpamaan yang sangat bagus yang diberikan oleh para ulama, ya. Para ulama mengatakan bulan Rajab itu kazzar'i, ya, seperti orang menanam, ya. Jadi kita menanam sesuatu itu adalah bulan Rajab.
Kemudian para ulama mengatakan wa Sya'ban syahrus saqi, sedangkan bulan Sya'ban itu bulannya mengairi tanaman ya. Jadi setelah ditanam, maka kemudian tanaman itu supaya bagus ya tumbuhnya perlu diairi dengan baik, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian para ulama mengatakan wa Ramadan syahrul hasadi, dan bulan Ramadan itu bulannya untuk memetik hasilnya ya, memetik buahnya yang kita telah tanam dari bulan Rajab, yang kita tanam juga atau diberikan air yang baik pada bulan Sya'ban, maka puncaknya adalah di bulan Ramadan. Oleh karenanya Al-Quran menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dan katakanlah firman Allah, bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan kemurahan dan rahmat Allah, fabizalika falyafrahu, hendaklah mereka senantiasa merasa bahagia, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka telah kumpulkan. Jadi bertemu dengan Ramadan, merasa bahagia akan berjumpa dengan Ramadan, itu sebuah kemuliaan rupanya. Sampai dikatakan di ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang merasa bahagia saja akan datangnya Ramadan itu sudah merupakan kemuliaan. Baru mau ketemu saja udah merasa senang, udah merasa bahagia, kemuliaan kata beliau. Apalagi kalau sampai dipertemukan, bertemu dengan bulan Ramadan. Akan datang Ramadan saja orang itu merasa bahagia, itu sebuah kemuliaan. Dan semalam alhamdulillah ya, kita melaksanakan atau menghidupkan malam apa? Nisfu Sya'ban. Di masjid-masjid, di musalla-musalla dihidupkan dengan amal-amal saleh, dihidupkan dengan amal-amal kebaikan, yaitu dalam rangka bagaimana menyambut datangnya bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Sebagaimana dulu para sahabat, para ulama terdahulu ketika akan datangnya Ramadan disambut dengan hal-hal yang luar biasa, disambut dengan amal-amal terbaik. Supaya kenapa? Supaya mereka dengan kebahagiaan bertemu dengan Ramadan. Ketika bertemu dengan Ramadan, Allah Ta'ala sempurnakan kebahagiaan itu. Maka bagi orang yang berpuasa, sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, siapa saja yang berpuasa, baik puasanya yang wajib ataupun puasa yang sunnah, Allah Ta'ala berikan ada dua kebahagiaan. Pertama adalah farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka ya. Jadi siapa saja yang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, begitu dia berbuka, Allah Ta'ala berikan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Karena memang puasa adalah amal soleh yang kebaikannya tidak dibatasin ya, berbeda dengan amal yang lain Pak. Kita kalau baca Al-Quran satu huruf, Allah Ta'ala berikan berapa kebaikan Pak? 10 kali kebaikan. Ketika salat, satu kali salat Allah Ta'ala balas seperti 10 kali kebaikan. Tetapi kalau puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, firman Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku kata Allah, dan aku yang memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga setidaknya disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 3 hal yang pahalanya tidak terbatas Pak. Ada 3 hal yang kebaikannya, pahalanya tidak dibatasin oleh Allah Ta'ala. Pertama adalah as-shaimina, pahala orang-orang yang berpuasa. Dan ini umum sifatnya kata Imam Syafi'i, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Segala kebaikan Allah Ta'ala berikan tanpa terbatas. Ini yang pertama, lis-shaimina, bagi orang-orang yang menjalankan puasa.
Yang kedua, as-sabirina, orang-orang yang ketika Allah Ta'ala uji mereka dengan musibah, diuji dengan bala, mereka bersabar, pahalanya tidak dibatasin oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala berikan pahala enggak terbatas bagi orang-orang bersabar. Ya, bahkan kalimat yang digunakan dalam Al-Qur'an apa? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi siapa? As-sabirina, orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada sunnah dari Nabi SAW, para jamaah, kalau doa tertimpa musibah itu kan di Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tambahan di dalam hadis Nabi SAW, sebenarnya ditambahkan dengan ucapan Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jadi setelah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambahkan dengan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kebaikan, pahala pada ujian-ujian yang kau berikan, wa khluf li khairan minha, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Siapa saja yang Allah Ta'ala uji dengan musibah, Allah Ta'ala uji dengan sesuatu, Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik di dalam kehidupannya. Ini tambahan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tadi kalau doanya di Al-Quran apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang ditambahkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Khair apa artinya khair? Baik. Supaya apa yang Allah Ta'ala berikan selalu yang terbaik. Hatta awalnya adalah musibah, awalnya adalah bala, tetapi insya Allah di balik ujian musibah bala itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi orang mukmin itu insya Allah selalu optimis jadinya dalam setiap keadaannya, karena dia yakin apapun yang Allah Ta'ala takdirkan, insya Allah itulah yang paling terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Nah, ini golongan yang kedua yang pahalanya tidak terbatas, as-sabirina, orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah al-afina 'anin nas, memaafkan. Terutama orang yang paling kita cintai, para jemaah, ya, pasangan kita, anak-anak kita. Mungkin di dalam kita berumah tangga ada kesalahpahaman, ada hal-hal yang mungkin terjadi khilafan di antara kita dan pasangan kita, kita maafkan. Mungkin ada anak-anak kita, mungkin ya, ketika kita kasih nasihat mungkin belum mau mendengar apa yang menjadi nasihat kita, ya, kita arahkan mungkin belum dia menjadi seperti yang kita harapkan, kita maafkan. Al-afina 'anin nas, ya, orang yang memaafkan. Tapi terus kita mohonkan doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu fadilahnya nisfu Sya'ban, para jemaah, yang disebutkan dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, ya. Apa sabda baginda Rasulullah SAW? Innallaha la yattali'u ala ibadihi fi kulli lailatin min nisfi Sya'ban. Allah Ta'ala berikan kebaikan pada setiap nisfu Sya'ban. Setiap hamba-hamba yang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dua, kata Nabi SAW, illa li musyrikin, kecuali kalau orang berbuat perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah. Tapi kesalahan apapun Allah Ta'ala maafkan, kesalahan apapun Allah Ta'ala ampuni, kecuali perbuatan kesyirikan. Yang kedua, au musyahinin, orang yang menyimpan dalam hatinya dendam, permusuhan kepada orang lain. Dan ini memang yang harus kita bersihkan, para jamaah, sebelum kita memasuki Ramadan, ya. Kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita mohon ridha orang tua kita, kita maafkan pasangan kita, maafkan anak-anak kita, supaya hati kita memang memasuki Ramadan dalam keadaan bersih, ya. Karena Ramadan ini kan bulan yang sangat mulia, bulan istimewa, maka kita ingin memasuki Ramadan pun juga dengan penuh kemuliaan, Pak. Ya. Makanya kalau kita kaji di dalam kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, ya, di antara kebiasaannya para ulama yang disebutkan di dalam
karya para ulama itu adalah pertama mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, baik taubat yang hubungannya hablum minallah ataupun yang kaitannya hablum minas. Karena ketika kita bertaubat, insya Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Dengan istighfar yang kita ucapkan, Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita ya. Mungkin dosa-dosa kita ini mengotori jiwa kita, mungkin kemaksiatan itu mengotori jiwa kita, kita bersihkan itu semua dengan istighfar kepada Allah ya. Nah, kalau kita coba cermati para jamaah, ada satu pembelajaran yang berharga sebenarnya setelah salat itu. Kenapa Rasulullah SAW begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh membaca istighfar, padahal kita baru selesai menunaikan apa Pak? Salat. Tapi Rasul justru mengajarkan kita istighfar. Orang habis salat tahajud ya, Al-Quran mengatakan apa? Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka memperbanyak istighfarnya kepada Allah Ta'ala. Padahal habis sholat tahajud Allah Ta'ala minta perbanyaklah istighfar. Jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah telah selesai melakukan wukuf di Arafah, berangkat menuju Musdalifah ya, untuk bermabit pada malam Idul Adha. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah, perbanyaklah istighfarmu, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah sejarah yang mungkin tercatat di dalam Al-Qur'an Pak, ada peristiwa namanya Fathu Makkah ya, peristiwa apa? Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW sudah sekian tahun terusir dari kota Makkah, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah, beliau kemudian menaklukkan kota Makkah. Allah Ta'ala berikan satu kemenangan kepada Nabi SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Apa bunyi ayat terakhirnya Pak? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika orang meraih kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan, tidak boleh senang berlebihan, tidak boleh berbahagia yang berlebihan, tetapi disuruh perbanyak tasbihmu, istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penting para jamaah bagi kita semua menjelang memasuki Ramadan ini adalah mari kita bersihkan hati kita, jiwa kita, perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebiasaan yang kedua para ulama itu menjelang bulan Ramadan adalah ziyadatul amalis saleh, meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan dan keimanan mereka. Karena bulan Ramadan ini adalah musimnya kebaikan, maka kita perlu siapkan jiwa-jiwa yang siap melakukan kebaikan nanti di bulan Ramadan. Maka baginda Rasul memperbanyak ya baca Al-Qur'annya di bulan Sya'ban, memperbanyak amalan-amalan sunnahnya di bulan Sya'ban sebagai upaya persiapan, tamrin, latihan menuju bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka tidak ada doanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini kecuali yang diperbanyak adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala amal soleh kami, ibadah wajib kami, puasa kami, zikir kami, doa-doa kami, sedekah kami dan seterusnya. Innaka antas samiul alim, engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat kami, engkau yang maha taubat dan maha kasih sayang. Insyaallah dengan kita persiapkan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama tadi, para sahabat-sahabat tadi, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini ya pada tahun ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah, dan kita terus menjaga semangat kita bekerja, semangat beramal soleh, dan insyaallah kita niatkan semua menjadi ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu tausiah dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, kemuliaan, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Allah Ta'ala ridhai, Allah Ta'ala berkahi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga apa yang menjadi hajat kita insyaallah Allah Ta'ala kabulkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin
hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.